Nah, saya kira itu. Oh, ini ada masih satu lagi ya dari apa namanya? Oke, Bu Fitri Novia dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Sudah aktivasi DOI untuk jurnal melalui web deposit, tapi kenapa pas buka aplikasi list of jurnal masih kosong? Nah, itu sinkronisasinya 1 hari ya, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Misal saat ini sudah aktivasi, terus di list jurnalnya masih kosong. Nah, maka tunggu keesokan harinya. Atau jangan-jangan ketika aktivasi, oh error ya, belum apa namanya artikelnya DO-nya belum aktif. Nah, itu Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Assalamualaikum, Mutika. Ya. Nah, Ibu bisa cek dulu di sini ya, mengetahui status DO yang diaktifasi berhasil atau gagal. Dicek dulu, oh ternyata kita sudah aktivasi, gagal. Nah, maka Ibu harus ngecek dulu. Nah, cara ngecek gagalnya gimana? Nah, ini ada video tutorialnya, silakan bisa ditonton. Ya, video oleh Mas Busro seperti itu. Saya kira itu apa namanya jawaban saya yang pertanyaan dari chat. Silakan yang ada di raise hand tadi. Ada 3 orang ya tadi raise hand. Pak Andri, Ya, mohon maaf satu lagi Pak. Ini saya di web di web RJI-nya itu diklik menu-menu tuh tampilannya sama ya, tidak berubah. Kembali ke halaman yang sama. Boleh saya share screen atau gimana? Iya, boleh silahkan. Ya, Pak Rizky, Mas Chandra. Ya. Silakan Pak. Ya. Yang ini Pak, ini kan ini ya. Saya klik ini munculnya sama ke sini. Klik yang ini semua sama ke sini Pak. Nah itu. Jadi di sini itu kan, ya itu loh, ada please update ISSN and accreditation. Klik edit sebelah kanan. Nah, sebelah mana Pak? Ya, sebelah kanan itu yang, klik edit. Jadi jurnal quality, jurnal kesehatan itu ISSN-nya berapa, masukkan. Oh gitu. Setelah itu langsung aktif ya, bisa Pak ya? Ya, COS akreditasinya juga sudah terakreditasi atau belum? Sudah, bisa ya? Langsung diisi coba Pak. Oh iya. Iya. Sebentar ya Pak. Lupa ISSN-nya. Ya bisa dibuka aja jurnalnya nanti. Ya. Iya. ISBN Pak, ini Pak, ISS. ISSN-nya. ISSN ini ISBN harus diisi apa Pak? ISBN-nya kosong. Strip aja apa gimana? Gak usah diisi. Gak usah diisi. Iya. Save ya Pak. Oke. Oh, ISSN-nya apa itu? Oke. Coba diklik di dashboard-nya, udah bisa belum? Oh iya. Sudah ya? Sudah Pak. Makasih Pak Andri. Ya, di close Mas. Oke. Ya, karena tadi ada kelihatan username dan password-nya itu, nanti bisa diedit ya Mas Chandra. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu saat ini sudah punya akun di web DOI RJI, terus tidak bisa melakukan apa-apa, maka silakan dilengkapi dulu data jurnalnya, seperti itu. Nah, kalau data jurnal sudah lengkap, nah itu nanti bisa cek deposit, nambah deposit, dan cek riwayat pembayaran. Ya, silakan Bapak Ibu tadi ada yang raise hand, silakan. Itu kebetulan yang raise hand itu yang tanya di kolom chat tadi Mas. Oh iya, sudah. Ada lagi, ini ada
Ada banyak sekali ya. Ini tidak ada sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang tanya, ini benar nggak ada sertifikat, kita murni sharing, terus memberi kesempatan ke Bapak Ibu untuk apa namanya mengetahui lebih jauh aplikasi DOI by RJI. Ada lagi? Yang dari Pak Arif sudah belum, Mas? Yang dari di kolom chat. Oh, Pak Arif ya. Oke, yang terakhir ini ya. Oh ya, ini Pak Arif. Pak Arif ada, Pak Arif. Hadir, Pak. Oh iya. Ini di sini apa pertanyaannya? Saya oke, Palangkaraya ya. Tentang similarity check tadi, Pak. Oh, Yang menyematkan identifier. logo itu ya. Itu perlu disematkan, Pak ya? Kalau logo itu sebenarnya ada ini ya. Itu bisa disematkan Pak. Jadi gini, brand saya coba carikan ya, brand Crossref Page kalau nggak salah. Nah itu memang logonya itu bukan logo Turnitinnya, tapi logo ini sebentar. Crossref logo, tapi logo similarity-nya. Sebentar. Brand ya, brand and logo. Oke. Nah ini. Saya pasang di chat ya. Nanti Bapak bisa ini bisa klik link ini, nanti tinggal dipasang aja. Terus untuk yang misal Bapak Ibu semuanya ini ya, ini sudah punya DOI, terus mau ngurus similarity check ya, itu silakan. Kalau sudah sudah sesuai dengan ketentuan lebih di atas eligible-nya ya. Nah, itu di atas 90, maka bisa langsung apply. Kalau tidak, itu nanti silakan dilengkapi. Itu juga tutorialnya ada di forum kita. Nah, untuk pembayarannya gimana? Pembayarannya itu, nah Bapak Ibu bisa langsung dipotong dari ini, tagihannya itu nanti langsung include dengan tagihan DOI. Gitu. Dan pembayarannya itu setahun kemudian. Nah, jadi misal sekarang pakai, loh kok saya nggak ditagih-tagih gitu. Nah, itu ternyata itu 1 tahun kemudian. Jadi misal sekarang urus, terus minggu ini dapat, tahun 2022 Maret ya, atau misal awal April 2022 itu nanti baru ada tagihan. Tapi kalau penggunaannya itu di bawah 100 dokumen, maka masih gratis ya, tadi yang saya sampaikan di layar, seperti itu. Nah, invoice-nya tetap ini ya, jadi deposit tadi itu bisa digunakan untuk pembayaran similarity check, seperti itu. Nah, di similarity check itu nanti Bapak Ibu bisa meng-create akun itu sebanyak 2.000 akun dan itu bisa disebarkan, bukan disebarkan ya, bisa diberikan ke masing-masing pengelola jurnal. Dan kita selaku akun yang pemilik akun master itu bisa ngecek ya, user ini menggunakan berapa dokumen, user ini berapa dokumen, seperti itu. Nah, gitu ya, Pak Arif ya. Jadi, Pak ya. Jadi pengajuan anggarannya melalui deposit DOI tadi, Pak ya? Jadi berarti bisa saya koreksi tadi ya, deposit itu bisa digunakan untuk annual fee DOI, terus untuk pembayaran register konten artikel, dan untuk yang ketiga adalah untuk pembayaran similarity check. Nah, jadi deposit bisa digunakan untuk pembayaran 3 itu. Jadi kita mengira-ngira dulu berapa kira-kira kita cek di tahun ini gitu Pak, biar tagihannya tidak melebihi gitu Pak. Iya, dan itu tidak hanya jurnal yang akan terbit ya, misal artikel yang akan terbit di jurnal itu. Misal sekarang Bapak sudah punya akun similarity check ya, terus, nah itu bisa digunakan untuk artikel-artikel yang sudah terbit. Misal ada dosen yang sudah menerbitkan artikel itu di jurnal yang lain, terus butuh dicek similarity-nya, nah itu bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Terus artikel-artikel tadi kan ketentuannya yang penting ya tidak lebih dari 50 halaman gitu. Jadi misal mau cek artikel yang sudah terbit atau yang belum terbit itu silakan, tapi jangan lebih dari 50 halaman. Nanti kena penalti sama softwarenya itu similarity check seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak Andri. Izin bertanya, Pak? Iya, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih. Ini saya mau bertanya nih, Pak. Kebetulan saya mengelola jurnal, itu kan udah terbit
hampir mau 6 edisi ya, itu ya. Iya. Nah itu berarti kan tadi saya dengar itu kan harus diklaim dulu ya ke belakang ya biar nggak kena biaya. Nah akan tetapi kan ini kebetulan kita gabungan dari 2 sekolah Pak menjadi universitas. Nah kemarin saya tuh coba mengajukan DOI itu melalui RJI dan itu keluar tagihan ya. Dan itu saya juga mengajukan pihak Crossref ya untuk pendaftaran. Nah, ternyata saya tanya ke kampus udah ada DOI itu ya melalui RJI itu. Nah, saya kebetulan kemarin komunikasi sama LIPI lagi ngurus jurnal ya yang cetak. Katanya DOI-nya lebih baik satu nama universitas yang tadi Pak sampaikan biar enak menelusurinya ya gitu. Nah, akhirnya saya coba bilang ke universitas itu dan akhirnya dikasih datanya. Nah, pas kemarin saya cek ternyata si DOI-nya itu masih atas nama Stikes ya, yang sekolah tinggi. Sedangkan sekarang udah universitas gitu. Nah, akhirnya kemarin karena saya muntah itu akhirnya diurus dan udah berubah namanya jadi Universitas Valtehan di RJ itu. Nah, pas saya dicek DOI-nya itu, akhirnya kan minta aktivasi, Pak, tuh. Nah, sekarang kejadiannya itu barusan dari pihak itu tuh nelfon katanya nggak bisa aktivasi karena itu namanya jadi ada 2 di Crossref itu, ada 2 OJS ya, dengan 2 nama tapi dalam satu perguruan tinggi gitu. Cuman namanya udah berubah menjadi universitas. Nah, apakah boleh misalkan dalam 2 OJS yang sama dengan DOI yang sama gitu ya. Jadi OJS-nya berbeda gitu ya, 2, terus DOI-nya 1. Terus yang keduanya adalah yang akunnya terdaftar di DOI itu berarti bukan yang terdaftar di Crossref kayaknya. Nah, itu mungkin di RJI sendiri bisa mengecek tidak ya? Karena ini kan orang lama ya, karena yang di jurnal itu, nah ganti kepengurusan, nah itu apakah bisa ditelusurin tidak? Misalnya yang terdaftar di Crossref itu user ID-nya siapa gitu, atau punya siapa gitu, Pak? Mungkin begitu. Bisa ditunjukkan pesan errornya nggak, Pak? Tapi sebelum ke sana, itu gini, Pak. Kalau misal ini kan kampus Bapak itu sudah punya, yang satu ngurus langsung ke Crossref, yang satu lewat RJI gitu. Ya. Terus terus sebelumnya Stikes sekarang sudah menjadi namanya Universitas Valtehan. Universitas gitu. Ya. Terus ketika jurnal di bawah universitas ini mau aktivasi DOI itu nggak bisa seperti itu. Ya, nah jadi kan kebetulan saya waktu mengurus sendiri ke Crossref itu langsung ada balasan dari Crossref itu. Ini dari organisasi Anda mengajukan nama perusahaannya universitasnya udah ada. Nah, itu kan berarti kan udah diurus tuh sama RJI ya, bahwa ada perubahan nama dari Stikes menjadi universitas dan itu udah disetujui sama Crossref. Akhirnya saya tidak membalas email itu ya. Kenapa? Karena udah diurus orang yang terdaftar di RJI yang namanya Ibu Tika itu ya, untuk ngurus di RJI. Nah, berarti secara prinsip berarti nama udah sama ya, universitas. Nah, pertanyaannya itu adalah sekarang apakah boleh DOI itu digunakan untuk 2 beda OJS? Misalkan saya OJS-nya di fakultas gitu ya, pakai DOI-nya punya Stikes, tapi dia udah universitas juga namanya, tapi DOI-nya udah universitas gitu. Tapi OJS-nya berbeda, punya fakultas gitu, tapi yang kelolanya prodi gitu. Terus namanya itu yang error itu kan ada tulisan error itu harus aktivasi itu. Nah, aktivasi itu harus masuk ke akunnya Crossref kan. Nah, akun Crossref itu kan ada nama sama user ID. Nah, itu pasti nggak sama akun yang terdaftar di RJI, pasti dia beda gitu. Karena saya coba nggak masuk tuh ke Crossref yang username yang tadi Bapak tampilkan sebelumnya gitu, Pak. Iya. Kalau saya lihat di aplikasi DOI itu yang urus atas nama Universitas Valtehan itu ada 2. Yang satu atas nama Pak Andi, yang kedua atas nama Bu Tika. Iya. Nah,
untuk atas nama Butika ini sudah ada prefixnya itu. Betul. Yang Pak Andi ini belum. Belum, betul. Karena sepertinya kayaknya belum dilanjutkan. Belum dilanjutkan, betul. Terus tadi pertanyaan untuk apakah bisa satu prefix DOI untuk dua website atau lebih yang berbeda, itu jawabannya bisa gitu. Oh, bisa ya. Bahkan misal ada jurnal beda server ya, atau beda alamat, itu juga bisa. Jadi misal yang satunya jurnal Universitas Volleytehan ACID, yang satunya pakai nama jurnal.com, itu juga bisa. Nah, karena apa? Karena yang dilihat adalah publishernya, bukan bukan link jurnalnya, seperti itu, Pak. Berarti universitas ya yang itu ya? Iya, jadi itu bisa. Nah, soal tadi ada dua username yang berbeda, mungkin bisa ditanyakan dulu ke pengurus yang sebelumnya itu, apakah saya kira beda, karena user crossref yang langsung ke crossref itu, user DOI yang langsung ke crossref ada, terus user yang ke RJ juga ada. Jadi mungkin sekarang ini berarti posisinya ada dua ini, Pak, ada dua DOI seperti itu ya berarti ya. Saya agak berusaha. DOI-nya satu, Pak, karena saya belum punya. Saya itu pakainya yang punya, karena waktu itu saya mau mengajukan itu ternyata udah punya. Akhirnya saya pakai yang punyanya Stikers dulu. Nah, pas saya minta verifikasinya aktivasi DOI itu, akhirnya muncul atas nama Stikers. Nah, yang saya pikir itu waktu saya ngobrol sama orang LIP itu harus satu rumah, yaitu universitas, biar enak. Nah, akhirnya saya ajukan lah, tolong rubah menjadi universitas, jangan Stikers. Akhirnya kemarin informasi udah berubah, saya cek, oh iya udah betul. Cuma pas harus saya, kan dari sana itu kan saya harus aktivasi untuk ngirim data metadata XML kan, gitu ke Crossref itu. Nah, cuman yang punya akunnya Crossref itu siapa gitu? Karena saya cek yang akun yang terdaftar di RJI itu, Ibu Tika itu tidak bisa pakai login untuk ke Crossref itu gitu, Pak. Oh, sebentar. Sektik. Nah, ini Pak, di login ke Crossref itu maksudnya login ke sini ya. Ini saya login atas nama kampus Universitas Volleytehan dan bisa. Betul ke sana, Pak. Login ke sininya Ibu Tika nggak bisa? Nggak bisa gitu. Oh, ini saya bisa dengan dengan username dan password yang ada di aplikasi web DOI-nya RJI. Jadi nanti silakan nanti Bapak atau Bu Tika nanti login ke sana, login ke doi.relawanjurnal.id ya. Nanti di sana ada jurnal Crossref account, the journal and Crossref account, diklik aja. Nah, nanti username dan passwordnya itu sama, Pak, sama persis seperti yang ada di sana. Saya barusan login dan bisa. Oh, jadi maksudnya ke forum relawan itu ya, RJI ya? Ke web DOI, Pak, ke web doi.relawanjurnal.id. Nah, setelah login nanti Bapak username dan passwordnya itu bisa dimasukkan di sana nanti. Sama dengan yang di RJI ya? Iya, itu sama. Jadi password untuk login ke Crossref ini itu sama seperti yang tertulis di websitenya sana. Jadi nanti maksudnya doi.relawan Jurnal Indonesia gitu ya? Ya, doi.relawanjurnal.id. Nah, setelah itu, sebentar ya. Ya, jadi nanti Bapak bisa login di sini, klik login ya, login. Ya. Udah masukkan alamat emailnya Bu Tika. Nah, alamat Bu Tika ya. Terus passwordnya nanti password yang ada di emailnya Bu Tika. Nah, setelah login nanti di dalam akun Bapak itu nanti ada username dan passwordnya untuk aktivasi DOI di sini. Itu nanti ada di sana. Tinggal nanti Bapak klik di bagian Journal and Crossref Account. Nah, nanti muncul seperti itu. Oke. Nanti saya coba, Pak. Iya. Berarti intinya bisa ya untuk semua itu ya, Pak ya? Iya. Iya, oke. Makasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan.
Sudah cukup ya? Atau ada yang hendak ditanyakan? Silakan. Ya. Itu ada 2 pertanyaan tadi Mas, kayaknya di kolom chat juga. Di kolom chat. Oke, ini ada dari siapa? Ini Bu Sahrina ya. Bu Sahrina ada. Bu Asri ya. Bu Asri ada Bu Asri. Oh ya. Halo Bu Asri. Dari Polman ya. Bu Asri dari Polman. Ini masih ada atau sudah keluarin? Salah lah kita begini. Ya, dari Bu Asri ya, ini tanya soal DOI ini untuk artikel masa depan ya, atau bisa untuk artikel yang sudah terbit. Nah, jadi DOI itu bisa untuk diaktifasi untuk yang akan datang atau yang sudah terbit, dua-duanya bisa. Jadi ketika nanti sudah dapat prefix DOI, nah silakan Bapak Ibu ngatur sendiri. Ini DOI-nya artikel-artikelnya yang akan terbit yang mau diaktifasi atau yang sudah terbit itu silakan diatur sendiri. Dan itu bisa ya. Terus ini ada Ibu Yunilda Rosa, ada Ibu ini dari STIK Siti Khadijah Palembang. Ibu Yunilda ada. Oke, ini pertanyaannya. Kemarin sudah isi link Crossref dan balasnya tunggu notifikasi dari dikirim via email. Iya, seperti itu. Jadi nanti setelah isi link Crossref itu nanti Ibu tunggu di tunggu kirim email, tunggu di email ya. Nanti akan kita kirimkan lewat email. Dan kita kirimkan juga ya, kita kirimkan datanya juga lewat aplikasi doi.relawanjurnal.id. Nah, kalau belum ada email, jadi seperti ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ya untuk pengurusan DOI lewat RJ ini ada perubahan ada perubahan alur ya. Jadi setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis itu acara seperti ini untuk untuk klinik ini ya, soal DOI. Terus hari Jumatnya ya, hari Jumat itu kita coba verifikasi dokumen. Setelah itu nanti hari Rabu ya, hari Rabu semua prefix yang dari Crossref akan kita kirimkan. Jadi memang kita agak ada satu tahapan yang kita tambahkan, yakni tahapan nomor 3 ini. Jadi apakah pertanyaannya berapa lama? Ya maksimal 1 minggu ya, 3 sampai 6 hari kerja itu setelah isi form Crossref seperti itu. Dan akan kita kirimkan setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang menunggu dari Crossref itu akan kita kirimkan setiap hari Rabu ya, prefix DOI-nya itu. Nah, setelah dapat prefix DOI, silahkan diatur sendiri untuk setting-settingnya. Saya kira itu pertanyaan dari Ibu dari STIK Siti Khadijah Palembang. Ya. Saya kira itu. Terus ini ada dari Pak Arif dari Polkes Raya ya di Palangkaraya. Nah, untuk pasang logo Crossref-nya itu saya kira nanti kalau sudah ada. Dan logo Crossref-nya seperti ini ya Pak ya. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu kalau saat ini DOI-nya sudah aktif, itu yang dipasang itu content registration-nya ya. Logo content registration. Terus misal saat ini Bapak Ibu sudah urus similarity check ya, maka logo ini juga dipasang. Nah, jadi yang dipasang itu logo-logo yang ini itu ya. Tidak hanya logo Crossref yang paling contohnya kayak gini, misal logo Crossref itu. Nah, tidak hanya pasang logo yang seperti ini aja, tapi langsung ya, tidak hanya pasang logo yang ini gitu. Nah, tapi langsung ke kalau DOI-nya sudah aktif berarti content registration.
kalau apa namanya similarity-nya sudah digunakan, berarti pasang logo similarity check ya, powered by Authenticate. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan crossmark ya, maka ya nanti silakan pasang logo crossmark di OJS-nya seperti itu. Soal logo RJI juga seperti itu. Logo RJI nanti akan ditautkan ke Journal Stories, tapi saat ini belum. Silakan pasang logo RJI aja dulu. Nanti linknya itu nyusul ya, linknya nyusul seperti itu Pak. Ya, maaf tadi. Oke. Ya, saya kira itu Pak Arif jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Terakhir ada lagi yang dari ini Bu Rosa ya, terima kasih kembali ya. Kira-kira ada yang hendak ditanyakan lagi, silakan. Cukup ya. Satu institusi bolehkah berlangganan DOI untuk 2 jurnal yang berbeda? Kalau publishernya beda, itu ya silakan. Jadi misal di sini ada siapa namanya, Pak siapa ini? Yang bertanya Pak siapa ya? Ya silakan. Ini saya tidak tahu nih soalnya direct message. Ini yang resen silakan Ibu Intan PH. Silakan Ibu. Ini Ibu atau Bapak ya? Selamat siang Bapak. Ya Ibu, selamat siang. Saya Bu Intan dari FKH Wijaya Kusuma Surabaya, Pak. Oh iya. Ya, jadi kemarin itu kami sudah mendaftarkan DOI, kemudian saya baru mengecek ternyata Universitas Wijaya Kusuma sudah punya, Pak. Nah, kami mendaftarkan itu atas nama Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, untuk solusinya seperti apa ya, Pak? Karena kan tadi saya dengar kalau lebih baik satu instansi ya. Iya. Iya. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Saya sudah mengirimkan surat tugas dan invoice pembayaran. Nanti apa namanya? Berarti ini sama seperti yang di Poltekkes Jakarta itu ya. Poltekkes Jakarta 1 itu juga nanti berarti bisa di merger ya. Jadi gitu. Jadi nanti bisa di merger Bu, karena yang dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ya, ini kan sudah dengan Ibu Ria Trivinata ya. Iya. Nah misal nanti apa namanya pengajuan Ibu itu nanti mau digabungkan aja, nanti itu bisa digabungkan dengan ini itu. Tapi misal dana yang sudah masuk itu mau di refund juga bisa, karena apa namanya pengajuan dari kampus ini kan sudah ada, jadi tidak perlu lagi mengajukan atas nama prodi atau jurusan. Nah, kalaupun nanti sudah mengunggah surat tugas dan apa namanya sudah mengirimkan transfer dana, maka bisa di refund Bu, gitu dananya. Bisa di refund, terus nanti silakan Ibu kontak Ibu Ria Trivinata untuk setting DOI-nya seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Ya, Pak. Baik. Berarti saya menghubungi Bu Ria dulu. Oh, iya. Untuk posisi saat ini Ibu sudah transfer ini deposit ya? Sudah. Saya kemarin sudah kirim transferan itu, Pak. Invoice-nya itu. Baik. Atas nama siapa ya, Bu ya? Atas namanya sebentar. Karena kemarin dibantu dengan sekretaris saya. Untuk invoice-nya kemarin yang pengirimnya adalah Yusuf Priambodo. Yusuf Priambodo ya? Iya. Fakultas Kedokteran Hewan ya Bu ya? Iya. Berarti ini nanti mau digabung dengan yang dengan Bu Ria ya, Bu Ria Trivinata itu ya?
Bu Ria, iya. Cuman saya masih belum kontak Bu Ria, Pak. Mungkin Oh, setelah iya. ini, iya, saya... Oh, iya. Oke, baik Bu. Jadi berarti selanjutnya adalah Ibu sekarang kontak dulu dengan Bu Ria. Nanti kalau semuanya oke, bisa, nanti berarti pengajuan yang sudah Ibu lakukan itu bisa dipending. Oh, seperti itu. Ya, dananya kita kembalikan, ya. Di refund seperti itu. Oh, baik. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Tapi kalau semuanya nanti Bu Ria agak atau mungkin responnya belum bisa ya. Ya. Nanti tinggal keputusan Ibu mau lanjut atas nama fakultas atau gabung. Gitu. Oh gitu. Tapi sebetulnya apakah fakultas itu boleh punya sendiri, Pak? Maksudnya kami dari FKH itu mau punya DOI sendiri gitu. Boleh Bu, boleh. Jadi apa namanya tadi kan sudah saya tunjukkan itu boleh. Jadi masing-masing masing-masing fakultas, prodi, departemen itu boleh mengajukan sendiri ya berbeda dengan DOI milik kampus gitu. Tapi yang jadi persoalan itu nanti metadatanya agak ini. Jadi satu kampus itu ada banyak sekali DOI-nya seperti itu. Padahal cukup satu publisher satu DOI seperti itu. Jadi sudah saya tunjukkan Gorontalo ya. Di Universitas Negeri Gorontalo ini ada Fakultas Hukum mengajukan. Ini program studi juga mengajukan. Ini departemen mengajukan. Seperti itu. Baik, Pak. Ya, terima kasih pencerahannya, Pak Andri. Baik, Bu. Ya. Ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang hendak ditanyakan lagi? Yang di chat sudah ya, tadi sudah. Cuman yang di chat itu tadi siapa ya? Oke, tadi Pak Muhammad Nasrullah ya, itu bertanya soal satu institusi bolehkah berlangganan DOI untuk dua jurnal yang berbeda? Yang itu tadi ya, jadi satu kampus itu boleh-boleh saja ya, ngurus dari fakultas boleh, ngurus dari LPPM boleh, ngurus langsung dari universitas juga boleh. Gitu. Cuma saran dari kami adalah satu kampus ya satu DOI seperti itu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, saya kira demikian dari saya. Cukup sampai di sini ya, Mas Junior Hendri masih ada kan ya? Ya. Ya. Jadi untuk minggu depan kita nanti dipandu oleh Mas Junior Hendri. Nanti saya juga akan hadir di sana selaku pendampingnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya sudah mengikuti acara kami. Jika minggu depan hendak ikut lagi, tidak apa-apa ya. Jadi kita buka sesi setiap jam 10 sampai selesai ya, maksimal sampai jam 12. Terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Baik, saya selaku individu ya yang memandu acara ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih buat Mas Chandra, Mas Junior Hendri, dan Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Terima kasih banyak.
Saya akhiri pada acara pada pagi ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.